Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Apa kabar semuanya? Kelas 1A, 1B, 1C. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran fikih. Adapun materi hari ini kita akan membahas lanjutan kemarin tentang kisah Nabi Idris alaihissalam. Baik, anak semuanya, mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak semuanya, kita akan belajar tentang kisah Nabi Idris, ya, Nabi Idris alaihissalam. Jadi Nabi Idris adalah nabi yang kedua, ya. Kita akan bahas kisah tentang Nabi Idris alaihissalam. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama mengenal Nabi Idris. Siapa sih Nabi Idris itu? Mengetahui kisah singkat Nabi Idris. Kisahnya seperti apa sih? Yang ketiga, mengambil pelajaran dari kisah Nabi Idris alaihissalam. Nah, anak semuanya, Nabi Idris keturunan dari Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris, Allah memberikan keturunan kepada Nabi Adam yang banyak, diantaranya keturunan Qabil, Habil, Sits, Iklima, dan Labuda. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Jadi semua bermuara atau Nabi yang pertama, ya. Jadi semua Nabi akan bernasab atau memiliki keturunan kepada Nabi yang pertama. Termasuk Nabi Idris juga adalah keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Keturunan yang keberapa? Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam, ya. Ya, pertama putra dari Yarid bin Mikhail. Jadi Nabi Idris itu ayahnya Yarid bin Mikhail. Mikhail ayahnya Kinan atau Kainan. Terus ayahnya Kainan Anusi. Ayahnya Anusi Nabi Sits. Nah, ayah Nabi Sits adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi dari keturunan Adam sampai ke Nabi Idris ada 6 generasi, ya, atau 6 keturunan. Ya, ini ada tadi, ya, di ujungnya Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Idris juga kakek dari Nabi Nuh, ya. Jadi Nabi Idris adalah kakek dari Nabi Nuh. Kemarin kita sudah belajar Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh itu kakeknya adalah Nabi Idris. Jadi Nabi Idris punya cucu namanya Nabi Nuh. Dan keturunan Nabi juga, ya. Jadi sekali lagi kita sampaikan bahwa Nabi Idris adalah keturunan dari Nabi Adam alaihissalam, ya. Dengan 6 generasi atau 6 turunan. Selanjutnya, kegemaran Nabi Idris. Nabi Idris adalah nabi yang gemar belajar. Karena dia rajin belajar, maka diberi nama Idris, ya, artinya rajin belajar, ya. Jadi Idris itu berasal dari kata Adrosa Yudrisu Idris atau Darosa Yudrisu, artinya orang yang rajin belajar. Jadi Nabi Idris adalah nabi yang gemar belajar. Jadi saking cintanya dengan belajar, ya, beliau tekun belajar dan beribadah kepada Allah sehingga Allah memberikan ilmu pengetahuan yang luas. Jadi saking gemar belajarnya, Nabi Idris mendapatkan ilmu pengetahuan atau ilmu yang Allah berikan begitu luas kepada Nabi Idris. Dengan kecerdasannya, Nabi Idris adalah manusia pertama yang dapat menulis dengan pena yang terbuat dari batu kerikil. Jadi saking cerdasnya, Nabi Idris adalah orang yang dapat mengabadikan atau mengumpulkan tulisan-tulisannya itu
dengan menggunakan secarcik kertas dan pena. Tapi penanya itu bukan dari pena itu pulpen ya atau pensil ya. Tapi penanya itu atau pensilnya itu bukan dari kayu atau bukan dari plastik atau bukan dari tinta yang seperti kita lihat sekarang. Tapi dahulu penanya itu dari batu kerikil. Jadi kalau ada batu kerikil itu dicelupkan ke air yang berwarna, misalnya air berwarna hitam, dicelupkan, cet, ditulis, dicelupkan lagi, ditulis lagi, celupkan lagi, tulis lagi. Jadi pulpennya itu pakai batu kerikil, tintanya pakai warna-warna atau warna-warna yang terbuat dari alam mungkin ya. Jadi Nabi Idris adalah orang yang pertama yang dapat menulis dengan pena yang terbuat dari batu kerikil. Dan selain itu juga kecerdasan Nabi Idris adalah Nabi Idris dapat menggunting dan menjahit pakaian yang terbuat dari kulit binatang. Jadi ketika binatang disembelih, dia kumpulkan kulit-kulit binatang itu lalu dibuat pakaian, digunting, kulitnya itu dijahit menjadi pakaian. Jadi Nabi Idris adalah orang yang pertama juga yang dapat membuat dan menjahit pakaian, menggunting dan menjahit pakaian dari kulit binatang. Yang berikutnya kecerdasan Nabi Idris adalah beliau itu pandai ilmu hitung atau ilmu matematika. Jadi Nabi Idris adalah orang yang pandai, saking rajin belajarnya dia pandai ilmu matematika atau ilmu hitung. Ya. Nah, itu dan beliau juga pandai ilmu bintang, ya. Apa maksudnya Ustadz ilmu bintang? Ilmu bintang itu biasanya untuk menandakan tentang cuaca ya atau arah angin. Biasanya ini digunakan oleh para nelayan. Oh, ini dilihat rasi bintangnya, ya. Kalau sudah tahu dibaca, maka itu buat sebagai arah atau petunjuk ya. Nah, itu nanti bisa ditanyakan atau dibaca-baca lagi tentang ilmu bintang itu seperti apa ya. Jadi Nabi Idris saking cerdasnya beliau pandai ilmu hitung atau binatang atau ilmu berhitung atau matematika dan ilmu bintang ya. Nabi Idris dakwahnya Nabi Idris ya. Dakwah Nabi Idris ya. Nabi Idris mendapatkan kitab suci yang diterima Nabi Idris bernama Sohifah ya. Kalau Nabi Muhammad kan mendapatkan kitab sucinya Al-Qur'an. Kalau Nabi Idris kitab sucinya diberi nama Sohifah. Sohifah ya. Beliau juga belajar Sohifah kepada Nabi Sits yang merupakan keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Idris mendapatkan Sohifah, belajar membaca Sohifah kepada Nabi Sits. Itu Sohifah atau lembaran-lembaran dari Allah yang terdahulu dipelajari, dan dia pun Nabi Idris mendapatkan 30 Sohifah dari malaikat Jibril. Selain dia belajar Sohifah kepada Nabi Sits, Nabi Idris juga mendapatkan 30 Sohifah dari malaikat Jibril ya. Sohifah itu apa Ustadz? Sohifah itu seperti Al-Quran ya, firman dari Allah atau ucapan dari Allah, pesan dari Allah. Namanya Sohifah di masa Nabi Idris. Kalau di zaman Nabi Muhammad sampai sekarang namanya Al-Quran. Selanjutnya Nabi Idris diutus Allah kepada keturunan Qabil yang durhaka ya. Karena banyak keturunan Qabil yang durhaka yang menyembah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris bertugas untuk mendakwahi mereka, mendakwahi keturunan Qabil ya, padahal keturunan mereka adalah dari Nabi Adam, tapi banyak mereka yang durhaka pada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan cara menyembah selain Allah ya. Nah, selanjutnya tetapi padahal Nabi Idris sudah berdakwah kepada keturunan Qabil, tetapi keturunan Qabil menolak dakwah Nabi Idris. Jadi nggak mau dia dengar Nabi Idris menyampaikan firman-firman Allah, menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada keturunan Qabil. Dia menolak. Dia enggan. Dia nggak mau mendengar nasihat-nasihat Nabi Idris yang disampaikan kepada keturunan Qabil. Dia menolak.
ya. Sehingga walaupun sudah berjuang ya, tapi Nabi Idris tidak putus asa, tetap bersabar, tetap berjuang, berdakwah untuk menyampaikan ajaran Allah ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya keturunan Qabil tetap tidak beriman kepada Allah SWT ya. Dan Allah pun menurunkan azab kepada keturunan Qabil alaihissalam, kepada keturunan Qabil. Azab untuk keturunan Qabil itu apa saja ya? Karena keturunan Qabil menentang dakwah Nabi Idris, Allah menurunkan azabnya berupa pertama kekeringan. Kekeringan di mana-mana. Kekeringan itu apa Ustadz? Kekeringan itu tidak ada air melimpah. Tanah-tanah kering. Ya. Tumbuh-tumbuhan kering. Karena kering tidak ada air, kemarau panjang, akhirnya gagal panen. Apa itu gagal panen? Tumbuh-tumbuhannya semuanya mati. Tumbuhannya mati karena tidak ada air yang bisa digunakan untuk bercocok tanam, atau tumbuhannya kekeringan, nggak ada air ya. Gagal panen, nggak bisa panen, menikmati tumbuhan-tumbuhan yang mereka bercocok tanam. Yang berikutnya kematian ternak, karena nggak ada air otomatis ternaknya pun jadi mati ya. Ini tumbuhannya mati, tanahnya kering, tumbuhan mati, ternaknya pun mati. Mau makan apa ternaknya coba? Tumbuhannya nggak ada, air nggak ada, nggak bisa dimakan apa-apa. Karena ternaknya banyak yang mati, kekeringan, gagal panen, ternaknya mati, akhirnya mereka semua pengikut-pengikut keturunan Qabil yang durhaka kepada Allah, ya, mendustai dakwah Nabi Idris, mereka semua pun akhirnya kelaparan karena nggak ada yang bisa dimakan, nggak ada yang bisa diminum, akhirnya mereka semua mati dalam kelaparan. Ya. Selanjutnya wafatnya Nabi Idris. Nabi Idris terkenal nabi yang rajin belajar dan soleh. Karena saking terkenalnya, beliau sampai terdengar kepada banyak sekali malaikat yang mendengar tentang kesolehan Nabi Idris alaihissalam, tentang kecerdasan Nabi Idris alaihissalam. Akhirnya mereka ingin berkenalan, ingin tahu siapa sih sebenarnya Nabi Idris, ya. Maka pada usia 300 tahun Nabi Idris berjalan-jalan ke langit. Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Idris untuk jalan-jalan. Jalan-jalannya ternyata bukan di dunia ya, bukan jalan-jalan di tempat-tempat rekreasi, tapi Allah memberikan tiketnya jalan-jalan ke langit ya. Ke langit oleh malaikat Jibril. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Idris berjalan-jalan ke langit. Setelah berjalan-jalan selesai, pas waktu itu sampai di langit keempat. Lalu malaikat Ijrail datang. Wahai Idris, ajalmu telah tiba. Akhirnya Nabi Idris dicabut nyawanya di langit keempat. Ya. Dan Nabi Idris wafat di langit keempat. Jadi wafatnya bukannya di bumi atau bukannya di dunia, tapi wafatnya di langit keempat ya, di langit keempat. Nah, itu seputar kisah Nabi Idris alaihissalam. Jadi yang perlu kita pelajari, kita ambil pelajarannya pertama, kita harus rajin belajar agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu pengetahuan yang luas kepada kita semua. Jadi anak-anak semuanya tidak bosan-bosan belajar ya, agar Allah memberikan ilmu pengetahuan yang luas atau ilmu yang banyak. Yang kedua, harus taat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh sombong. Apa yang kita punyai, maka agar kita tidak sombong, kita seharusnya bertakwa atau beriman ya. Beriman, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh sombong terhadap ilmu yang kita miliki. Oke, anak semuanya, untuk materi tersebut kisah Nabi Idris sudah selesai Ustadz sampaikan. Adapun tugas, silakan kerjakan latihan buku paket Akidah Akhlak halaman 63 tentang kisah Nabi Idris. Kalau sudah, nanti kirim tugasnya ke e-learning ya, ke e-learning, dipoto kirim ke e-learning.
Oke, baik anak semuanya, cukup sekian ya. Alhamdulillah materi kita sudah selesai kita sampaikan. Ustadz berharap kalian tidak bosan-bosan belajar ya walaupun di rumah ya, karena belajar adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.